Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Nurul Fitria Destiana dengan NIM 1905112938 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2019 kelas B. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak kami, yaitu Bapak Haryono SPD MPD. Pada video kita kali ini, kita akan membahas mengenai pasal-pasal apa saja sih yang tidak sesuai dengan Pancasila dalam Undang-Undang tentang Tenaga Kerja. Berikut beberapa artikel yang membahas mengenai Undang-Undang Tenaga Kerja. Pada masa sekarang, sedang hangat-hangatnya berita mengenai Undang-Undang tentang Tenaga Kerja. Nah, pasti teman-teman penasaran dong, apa sih asas diselenggarakannya Undang-Undang Tenaga Kerja tersebut? Nah, hal ini sudah dicantumkan dalam bab 2 pasal 2 ayat 1, yakni baik, apabila teman-teman ingin mengetahui apa saja tujuan dari dibentuknya Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini, teman-teman bisa membaca dan mengecek pada bab 2 pasal 3. Dan apabila teman-teman ingin mengetahui apakah strategi untuk mencapai tujuan tersebut, teman-teman bisa membaca dan mengecek pada bab 2 pasal 4. Baik, dikutip dari kompas.com, mencatat ada beberapa pasal yang dirasa merugikan. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Pancasila, yang mana di dalam sila Pancasila mengatakan bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu pasal yang dianggap merugikan yakni pada bab 4 tentang ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yakni yang pertama, kontrak tanpa batas pada pasal 59. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perpanjangan kerja, waktu tertentu atau PKWT atau pekerja kontrak. Nah, jadi dikhawatirkan apabila pasal ini dihapuskan, maka pekerja kontrak akan selamanya menjadi pekerja kontrak tanpa diangkat. Hal ini tentu sangat merugikan bagi para buruh. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa Undang-Undang tentang Cipta Kerja merupakan salah satu bagian dari Undang-Undang Omnibus Law. Nah, istilah Omnibus Law pertama kali muncul pada saat pidato Presiden kita, yakni Bapak Joko Widodo, dalam pidato pertamanya setelah pelantikan kedua, yakni pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober tahun 2019. Perlu diketahui, sebelumnya Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Namun karena dihapuskan dan ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas. Tentu hal ini sangat merugikan bagi para buruh dan karyawan. Selanjutnya yaitu hak para pekerja untuk mendapatkan 2 hari libur dalam 1 pekan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dipangkas. Pada pasal 79 ayat 2 huruf B mengatur bahwa para pekerja hanya boleh mendapatkan 1 hari libur dalam 6 hari kerja dalam 1 pekan. Selanjutnya, pada pasal 79 ayat 4 menyatakan pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, sehingga kemungkinan besar untuk para pekerja untuk mendapatkan cuti di luar perjanjian akan sangat sulit. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sanksi tidak membayar upah dihapus pada pasal 91. Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat atau pekerja serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat dihapusnya pasal tersebut, para buruh akan kesulitan untuk memperjuangkan haknya apabila para pengusaha tidak membayarkan gaji para buruh dan karyawan.
sehingga tentu dan pasti hal tersebut melanggar Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena apabila hal ini terjadi, maka kedudukan manusia sebagai makhluk yang beradab dan mendapat keadilan yang sama di mata hukum tentu saja hanya dipandang sebelah mata karena kekuatan hukum yang lemah tersebut. Baik, itulah beberapa pasal yang dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai Pancasila. Nah, Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti panca dan sila, yang memiliki makna panca berarti 5 dan sila berarti dasar, yang berarti memiliki 5 dasar. Nah, istilah Pancasila sendiri pertama kali hadir pada masa Majapahit, yaitu sekitar abad 14, tertuang dalam kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Pancasila sendiri memiliki kedudukan yang sangat penting di negara Indonesia. Pancasila diibaratkan sebagai nafas bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Pancasila merupakan dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila amat sangat erat pentingnya dalam kehidupan sehari-hari, dan tentu saja seharusnya segala undang-undang yang berada di negara Indonesia yang diberlakukan di negara Indonesia harus sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Apabila undang-undang yang diberlakukan di Indonesia sudah tidak sesuai dengan Pancasila, apalah arti sebuah Pancasila di negeri ini? Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memahami setiap nilai-nilai dari Pancasila dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Semoga apa yang dibuat dan dirancang disesuaikan oleh kepentingan umum dan sesuai dengan Pancasila. Baik, sekian video presentasi saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi, dan saya mohon maaf juga karena setelah saya periksa kembali ternyata ada beberapa kali terjadi kesalahan dalam penyebutan, seperti penyebutan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Tenaga Kerja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila terdapat kesalahan, saya mohon untuk diluruskan dan alangkah baiknya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.